Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk ya, dan kita akan mengangkat isu tentang pilkada di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pilkada tetap dilaksanakan, tidak ada penundaan, dan tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas bagaimana pilkada di masa pandemi. Dan saya akan mewawancarai akademisi di FISIP Universitas Udayana, Bapak Dr. Ano Wiranata. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Om. Om Swastiastu, Pak Man. Penapigato sehat ya? Baik, sehat Pak Man. Ya. Pak Nom, kalau kita bicara tentang pilkada ini kan sudah pasti sepertinya karena keputusan sudah diambil, pilkada tetap dilaksanakan walaupun banyak penundaan. Nah, Pak Nom sendiri melihatnya gimana? Apakah sebaiknya ditunda atau dilanjutkan gitu? Ya. Ke pendapat pribadi? Ya, gitu. secara pribadi saya melihat itu lebih baik ditunda karena efek efek buruknya lebih banyak daripada efek positifnya. Efek buruknya misalnya apa? Efek buruknya adalah tidak adanya pemimpin dari hasil pilihan politik. Itu sebetulnya bisa diganti atau ditunda dengan menunjuk PLT dari kalangan birokrasi sampai dengan ditemukannya imunisasi atau vaksin gitu ya, vaksin yang tepat sehingga nanti pilkada kemudian bisa digelar kembali dengan normal. Namun apa boleh buat itu pilihan politik yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, sehingga KPU dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan karena keputusan politik ada di DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Ya, kalau Pak Nom melihat apa yang menjadi dasar kenapa sepertinya ada sepertinya ngotot? Apakah ini ada kepentingan politik dari rezim ini agar pilkada tetap dilaksanakan atau murni karena memang hanya ingin supaya tidak terlalu lama PLT-nya, bisa kalau ini kan ditunda kan agak lama juga berarti. Apakah ada kepentingan politik? Ya, kalau kita lihat dari kepentingan politik, argumentasi itu agak kurang kuat karena kepentingan politik itu incumbent itu ada tersebar dari berbagai partai, dari berbagai partai. Kecuali misalnya daerah A dikasih, daerah B tidak dikasih. Nah itu ada logika, itu pilihan kepentingan politik. Saya melihat itu ada pertimbangan ini stabilitas dari keteraturan adanya suatu kompetisi politik. Ya oleh karena kalau itu ditunda ada kekhawatiran bahwa pemimpin politik yang sah itu yang akan lama tertunda. Jadi keabsahan pemimpin politik itu yang akan menjadi isu kalau itu ditunda. Oke, jadi itu ya kemudian. Oke lah, kita sudah penundaan tidak diterima lah, tetap ini dilaksanakan. Ya, karena itu kemudian kita akan bicara kalau memang tetap dilaksanakan, mungkin Pak Ano punya semacam pendapat bagaimana harusnya dilaksanakan pilkada di masa pandemi. Ya, seperti saran dari pemerintah bahwa protokol kesehatan itu harus ditepati. Pemimpin atau calon yang mengerahkan massa perlu mendapat teguran. Entah bagaimana bentuk sanksinya, harus ada sanksi, bentuk sanksi apapun itu ya, yang bisa menegakkan disiplin. Dan juga saya lihat itu KPU harus memikirkan terobosan-terobosan baru. Saya melihat bahwa dalam setiap krisis selalu ada kesempatan baru. Misalnya adalah ketika terjadi seperti ini, maka komunikasi daring menjadi pilihan. Bagaimana komunikasi daring itu bisa menjangkau pemilih dengan fair, dengan adil, yaitu dengan cara melaksanakan debat sesering mungkin, menjangkau kawasan sebanyak mungkin. Yang debat ini tidak hanya calonnya, tetapi juga bisa tim kampanyenya. Dan mereka itu bisa melaksanakan debat itu pada daerah-daerah yang lebih kecil. Sehingga isu yang dibahas itu adalah isu yang spesifik yang betul-betul mengena. Contoh misalnya di kampung saya itu di Kerametan ada TPA yang asapnya mengganggu gitu ya, debatlah di situ tentang isu masyarakat. Jadi itu bisa ada kesempatan orang untuk membahas per isu. Dan juga efek multiplier dari siaran itu bisa menyebar dengan cepat dengan teknologi yang ada sekarang. Berarti ini harus melaksanakan konsep seperti ini adalah KPU ya berarti ya? KPU harus membuat terobosan, harus mendekati desa-desa, dusun-dusun supaya desa-desa dan dusun-dusun itu bisa menjadi semacam fasilitator yang membuka adanya kontestasi gagasan dari calon-calon yang berkompetisi. Jangan sampai hanya desa atau dusun tersebut hanya menerima paparan
ide dari salah satu calon, itu tidak fair. Jadi dengan adanya kampanye daring ini harus terbuka semua gagasan. Karena dalam tersebut. praktek katakanlah dalam pilkada kondisi yang normal, biasanya kampanye itu dilaksanakan ya kan bahasa konvensional, pengerahan massa, calon datang ke sebuah desa dan mengklaim desa itu sebagai basis masanya gitu. Dan yang calon lain tidak. Dan dengan sistem dengan masa pandemi ini sebenarnya tadi harus menggunakan cara daring. Kampanye artinya perdebatan atau debat dilaksanakan sesering mungkin berarti. Sesering mungkin dengan melibatkan tidak hanya calon tapi juga tim kampanyenya. Dan itu bisa isunya itu berbasis misalnya debat tim kampanye di desa ini misalnya. Yang bahas tidak hanya soal kabupaten tapi juga isu spesifik yang ada di kecamatan gitu ya. Karena orang biasanya kan berpikirnya di samping kebutuhan dasar juga berpikir tentang isu spesifik di daerah mereka masing-masing. Jadi itu bisa menjadi semacam terobosan atau gaya baru berkampanye di masa pandemi COVID. Benar juga ya kalau misalnya daring gitu ya. Tapi apakah selama ini sudah ada informasi yang Pak Anom dengar KPU akan melaksanakan hal seperti itu? Saya belum mendengarnya. KPU harus berpikir kreatif, harus berpikir terobosan, berpikir tentang representasi dari gagasan, komunikasi antara elit dengan massa, itu kan prinsip dasar. Jangan sampai terpaku pada kebiasaan konvensional. Ini situasinya berubah, harus berpikir kreatif. Yang penting pesan antara calon dengan massa itu sampai. Ya, karena kita selama ini melihatnya belum ada ini ya, hanya Oke, kita bicara tentang masa kampanye sudah seperti itu. Tapi yang paling mengkhawatirkan kan ketika pandemi COVID ini adalah terjadinya penularan. Oke, Pak, yang rawan nanti ketika pencoblosan. Nah, gini Pak Anom melihatnya gimana nih harusnya KPU juga bersikap agar tidak menjadi katakanlah klaster-klaster baru muncul ketika massa berkumpul, karena kita ke TPS pasti berkumpul nih masanya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita berani menjamin ini tidak akan terjadi penularan di sana gitu? Ya, itu risiko. Setiap ada masyarakat yang berkumpul itu berisiko karena mereka jarak mereka akan menjadi isu. Nah, KPU perlu memikirkan cara ini. Misalnya dengan cara pengaturan TPS, jaraknya misalnya. Atau pengaturan jamnya, atau cara-cara lain yang membuat orang tidak berkerumun. Biasanya orang kan itu pas pembukaan ramai bread gitu kan. Nah, itu bisa diatur dengan cara ini seperti orang tanggal Kupuro zaman sekarang gitu kan. Jam sekian tempe ini komplek perumahan ini jam segini gitu kan. Yang penting kan itu suara mereka masuk kan gitu. Ada pengaturan yang lebih ketat lagi ya? Pengaturan yang lebih ketat. Pilihannya itu tidak banyak karena kita harus memikirkan aspek kesehatan. Tapi kalau Pak Anom melihat dalam kondisi pandemi COVID ini, kemarin kan ada juga cerita atau katakanlah wacana bahwa siapa yang akan berani datang ke TPS? Nah, kalau Pak Anom melihat ada masyarakat kira-kira mau datang ke TPS nggak dalam masa pandemi COVID ini? Kalau tidak diyakinkan itu wajar orang berpikir begitu. Saya pun berpikir bagaimana jaminan kesehatan di TPS. Nah, kalau KPU dapat meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan akan dipastikan dengan cara-cara tertentu dan publik harus diberitahu caranya itu apa. Jaga jarak misalnya dengan cara apa? Entah itu TPS-nya diperbanyak atau jamnya itu diperpanjang atau pengaturan jumlah yang nyoblos itu diatur sedemikian rupa. Masyarakat perlu tahu. Kalau tidak diberitahu, kekhawatiran itu wajar. Jadi tugas berat lagi dari KPU ya untuk mensosialisasikan lebih gencar lagi supaya pemilih nanti mau datang ke TPS ya. Harus berpikir out of the box karena ini situasi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Baik, satu lagi berkaitan dengan apa yang disebut dengan money politik ya. Apakah Pak Anom melihat ada potensi tidak di masa pandemi COVID ini pilkada dilaksanakan, kemudian peluang akan terjadinya yang namanya money politik akan semakin besar atau semakin berkurang kalau menurut Pak? Saya melihat peluang itu akan selalu ada ya. Dalam arti money politik, dalam arti vote buying ya, orang memberi uang dengan imbalan suara. Hal itu terjadi di banyak tempat dan kita agak kesulitan untuk mengatasi hal tersebut. Saya lihat ini dengan mekanisme daring, sentuhan personal atau bertemunya tim kampanye ataupun kandidat dengan masyarakat otomatis akan sedikit berkurang. Saya melihat peluang itu, menurut saya itu akan berkurang kesempatan ya. Terlebih lagi sekarang banyak kegiatan dari kampanye, dari tim maupun dari kandidat
itu yang direkam. Orang sekarang sudah memiliki bisa merekam dengan cepat sekali keluar dari kantongnya gitu kan. Kesalahan dari tim kampanye yang melakukan hal seperti itu akan berdampak fatal, blunder, dan itu bisa menjadi viral. Oke, kalau misalnya ada yang pas nyerahin uang gitu. Ya, ketahuan ya. Tapi ada juga money politik kalau misalnya tidak food buying gitu ya, membeli suara, tetapi ada juga mungkin money politik dalam bentuk yang bansos misalnya. Terutama dari yang incumbent. Apakah itu masih tetap ada peluangnya di masa-masa pandemi COVID ini, Pak? Bansos itu memang menjadi kendala karena dari segi peraturan perundangan itu dimungkinkan misalnya seorang pejabat itu dia memberikan bantuan sosial walaupun itu tidak dikatakan untuk memilih dia ketika nanti ada perhelatan pilkada, namun arahnya bisa dibaca ke sana. Yang memungkinkan dilakukan adalah melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa memberikan bansos itu sebetulnya adalah dana milik publik. Itu adalah pengembalian dari pajak yang kita bayar. Itu uang kita sendiri. Itu uang Anda. Harusnya tidak memiliki konsekuensi bahwa ketika orang memberikan bansos harus dipilih misalnya. Iya. Cukup itu harus pemahaman. Iya, cukup berterima kasih kepada yang menyalurkan. Terima kasih telah mengembalikan uang pajak kami. Kurang lebih begitulah. Saya kadang-kadang orang kita kan masih pakai ya, ketika diberikan uang mereka akan memilih calon tersebut gitu ya, Pak. Iya, perlu waktu untuk penyadaran. Baik. Bagaimana mungkin punya semacam advice atau saran pendapat yang penting pertama kepada penyelenggara, mungkin kepada KPU. Apa yang mesti dilakukan, penegasan kembali, kemudian kepada masyarakat dalam kondisi, karena ini kan situasinya agak berbeda ya, karena pilkada dilaksanakan dalam masa pandemi COVID. Iya. Mungkin sebagai closing statement, Pak. Baik, terima kasih. Ini adalah masa-masa yang sulit karena kita belum pernah mengalami kejadian seperti ini, sehingga dari pihak penyelenggara perlu melakukan cara-cara yang kreatif. Yang terpenting dari perhelatan pilkada itu adalah bagaimana ide dari kandidat itu bisa sampai di pemilih. Bagaimana caranya ide tersebut dapat sampai. Harus dilakukan cara-cara yang kreatif seperti misalnya dengan melakukan debat melalui daring, baik kandidatnya sendiri maupun tim kampanyenya. Dan bagaimana aparat di tingkat yang di bawah itu memberikan peluang bagi adanya kontestasi gagasan, persaingan gagasan untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang paling layak. Dan warga masyarakat perlu menyebarkan informasi ini secara berimbang supaya orang dapat memilih dengan adil, dapat mempertimbangkan calonnya dengan berimbang. Saya kira demikian. Semoga masa sulit ini tidak mengurangi kemampuan dari masyarakat maupun penyelenggara untuk menilai calon yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Anam. Waktunya saya kira memang ini menjadi catatan kita bersama bahwa ada perlu kreativitas ya dari penyelenggara, terutama KPU, bagaimana agar dalam situasi yang tidak normal ini gitu ya, kampanye bisa dilaksanakan lebih efektif, lebih efisien, berbasiskan pada isu gitu ya, sehingga kita bisa merubah. Jadi demokrasi kita bisa lebih dikuatkan, lebih demokratis lagi penyelenggaraan pilkada kita. Tidak hanya pilkada yang prosedural, tapi juga substantif kan gitu ya Pak. Benar Pak Nyaman. Baik, demikian tadi wawancara saya di Bali Postok dengan Pak Dr. Anam Wiranata, akademisi di FISIP Unut. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sebagai ini dan sebagai sebuah catatan kita dalam berdemokrasi di Bali ini. Semoga pilkada bisa berjalan dengan baik, tidak menjadi kluster penularan COVID-19. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.